Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem app chatting yang kami buat dari kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari anggota saya sendiri, Abi Muhammad Titan, dan Aditya Yuda Kartika, Rehan Sahwal, dan Taufik Sodikin. Application chatting. Aplikasi chatting online adalah perangkat lunak atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain secara langsung melalui internet. Aplikasi ini memfasilitasi pertukaran pesan teks antara pengguna yang terhubung dalam waktu nyata. Sistem terdistribusi yang terlibat. Yang pertama ada mendaftar akun. Seperti ini tampilannya dalam app chatting. Yang kedua, mengirim pesan. Ini tampilannya aplikasi ketika mengirim pesan. Yang ketiga, mencadangkan pesan. Yang keempat, user saling terhubung. Di sini terlihat ketika user terhubung ada tanda seperti online dan warnanya hijau. Sistem terdistribusi yang terlibat. Penyimpanan data chat. Sistem penyimpanan data dalam aplikasi app chatting ini menggunakan DBMS, Database Management System, yaitu MySQL, untuk mengelola dan menyimpan data pesan dan akun. Yang kedua, caching. Sebuah permintaan datang dari pengguna atau aplikasi sistem terdistribusi pertama memeriksa cache lokalnya untuk melihat apakah data yang diminta sudah tersedia di dalamnya. Seperti ini penjelasannya. User meminta ke server, lalu server mengirim ke database. Begitu sebaliknya, database akan menyimpan, lalu server mengembalikan kepada user. Yang ketiga, soket UDP. UDP menyediakan komunikasi connectionless. Tidak ada acknowledgement. Mekanisme komunikasinya seperti ini. Yang pertama, server membuka suatu soket UDP SS pada nomor port tertentu atau N. Soket SS menunggu datangnya request. Yang ketiga, klien membuka suatu soket UDP CS pada nomor port acak. Yang keempat, soket klien CS mengirimkan message ke server IP dan port SP. Gambarannya seperti ini. Klien CS akan mengirim melalui server IP dan SP ke server. Begitu sebaliknya, server akan mengirim kembali melalui message dan receiver paket IP melalui proses receiver paket port kepada CX. Di sini bisa diperhatikan tidak ada ACX yang akan dikirimkan oleh receiver. Arsitektur atau two-tier. Arsitektur atau two-tier juga dikenal sebagai arsitektur client server, adalah salah satu bentuk arsitektur tiering yang paling sederhana. Dalam arsitektur client server, komunikasi antara klien dan server terjadi melalui jaringan. Klien mengirimkan permintaan ke server dan server merespon dengan mengirimkan hasil atau data yang diminta kembali ke klien. Seperti ini gambarannya. Database server akan mengirimkan ke klien 1, 2, dan 3. Yang kelima, penamaan berbasis atribut. Penamaan dan resolusi nama memungkinkan pengaksesan entitas-entitas dalam suatu sistem terdistribusi. Penamaan berbasis atribut. Entitas-entitas dicari menggunakan atribut-atributnya. Di sini terlihat ya, atributnya ada user ID, unique ID, fname, dan sebagainya.
Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Baik, pada kesempatan ini saya akan menampilkan demo aplikasi dari Chat Apps. Untuk server, kami menggunakan XAMPP sebagai servernya atau localhost. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Apps Chat milik kelompok 4. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan aplikasi ini adalah mendaftar. Sebelumnya, saya akan menampilkan database-nya. Jadi, pada database user tidak ada isinya karena belum ada yang mendaftar. Begitupun juga pesan belum ada karena belum ada yang melakukan chatting. Baik, saya akan melaksanakan pendaftaran dulu. Untuk nama bebas, saya akan menggunakan nama saya sendiri. Untuk alamat email juga bebas karena kita masih menggunakan localhost. Passwordnya juga bebas. Lalu di sini ada fitur foto. Foto ini nanti akan tampil di profile aplikasi kita. Baik, kita langsung klik continue to chat. Nah, ini adalah tampilan dari chat app dari kelompok 4. Di sini tertulis no user are available to chat dikarenakan belum ada user yang masuk ke dalam server ini. Saya akan mendaftar lagi untuk 2 app selanjutnya. Untuk nama, alamat, password, dan gambar kita bebaskan. Ya, bisa dilihat setelah saya melakukan login untuk user kedua, di sini langsung muncul Abi Titan sebagai user yang aktif. Saya akan melanjutkan untuk login yang ketiga. Ya, bisa kita lihat ada 3 user di sini. Di user Adit ada Topik dan Abi, di user Abi ada Topik dan Aditya, di user Topik ada Abi dan Aditya. Nah, kita akan masuk ke database untuk melihat apakah ID-ID ini sudah terdaftar atau belum. Ya, bisa kita lihat untuk user sudah terdaftar di sini. Nama, email, password, dan foto. Ya, saya akan mencoba melakukan chatting dengan menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, jika saya ingin melakukan chatting dengan topik, maka saya tinggal mengklik profil topik dan mengetik hi topik. Lalu kita kirim. Nah, setelah kita kirim, langsung muncul di user topik. Di bawah nama saya ada hi topik. Jika topik ingin membalas, cukup klik nama saya dan balas saja hello. Nah, seperti itu. Itupun jika saya ingin mengechat ke user Abi, kita bisa mengklik namanya dan melakukan chat seperti biasa. Maka pesan saya akan langsung muncul di sini. Begitupun juga dengan Abi, jika ingin melakukan
Jika ingin mengirim pesan ke user topik, bisa langsung saja melakukan chat seperti biasa. Nah, setelah pesan terkirim, di sini akan muncul hi topic. Kekurangan dari aplikasi ini adalah setiap user hanya dapat mengirim ke sesama user, tidak dapat mengirim untuk semua user atau membuat sebuah room chat. Baik, selanjutnya saya akan mencoba melogout salah satu dari akun ini. Ya, bisa kita lihat setelah saya melakukan logout untuk akun topik, di sini tanda hijaunya menjadi berubah berwarna abu-abu karena status topik di sini sudah tidak online atau sudah tidak aktif. Begitupun dengan Abi sama, jika kita melakukan logout untuk akunnya, maka di sini tandanya akan berubah berwarna abu-abu. Nah, untuk pesan yang tadi kita kirimkan akan langsung tersimpan masuk ke dalam PHP MyAdmin. Jadi ini berguna sebagai pencadangan pesan atau kita sebut sebagai servernya. Jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal hapus saja di server ini seperti kita menghapus data pada umumnya. Ya, pesan akan otomatis hilang. Begitupun dengan user, sama. Jika kita ingin menghapusnya, cukup lakukan hapus seperti biasa di server. Mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.